Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Jadi dalam video kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang peta konsep air di bumi dengan keempat cabangnya. Yang pertama hydrologic cycle, heat capacity, properties of water, dan shapes of water. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 4 pengantar oceanografi semester 2. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Dio Sandika, NIM 1954121015, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Jadi peta konsep itu adalah gambaran yang menyatakan hubungan antara konsep satu dengan lainnya menggunakan kata-kata sebagai penghubungnya. Jadi di tengah ini adalah inti dari 4 materi yang akan saya paparkan. Water and its pattern on Earth surface, yang berarti air dan polanya di permukaan bumi. Jadi terbagi menjadi 4. Yang pertama kita bahas adalah hydrologic cycle atau siklus air. Siklus ini tidak akan berhenti sepanjang masa demi mempertahankan jumlah air di bumi. Ada beberapa proses seperti misal di daratan ada infiltrasi, yaitu penyerapan air hujan ke dalam tanah, dan runoff, di mana air yang tidak terserap ke dalam bumi bergerak ke tempat yang lebih rendah melalui sungai, got, dan lain-lain. Lalu proses di atmosfer dan lautan sendiri ada evaporasi, yaitu penguapan, lalu presipitasi, yaitu turunnya hujan dari atmosfer, dan kondensi, yaitu proses berubahnya uap menjadi air di atmosfer. These processes are the major form of heat exchange between the ocean and atmosphere. Yang berarti proses-proses ini itu bentuk utama pertukaran panas di laut maupun atmosfer. Siklus air ini mempengaruhi pola iklim di suatu daerah. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu selanjutnya ada properties of water atau sifat-sifat air. Jadi air bisa mengandung garam dan juga sedikit atau tanpa garam. Yang tanpa garam ini memiliki titik beku 32 Fahrenheit dan titik didih 212 Fahrenheit. 97% air di bumi berada di lautan dan mengandung garam. Kadar garam ini didefinisikan sebagai salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air, di mana salinitas menurut riset Aquarius mempengaruhi iklim dan siklus air tadi. Kadar salinitas dapat menurunkan titik beku, menaikkan densitas, yang berarti densitas itu suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda persatuan volume benda tersebut. Besaran massa jenis dapat membantu menerangkan mengapa benda yang berukuran sama memiliki berat yang berbeda. Dan juga menaikkan titik didih, sehingga menurunkan buoyancy atau daya apung air. Lalu lanjut pada phase of water atau fase air. Air sendiri tersusun atas 2 atom oksigen dan 1 hidrogen. Lalu dengan energi tertentu dapat berubah menjadi padat, gas, ataupun cair. Contoh bentuk cair, danau dan air. Contoh bentuk gasnya seperti uap air, dan contoh bentuk padatnya berupa es. Bentuk padat yang tercipta di laut contohnya gunung es dan laut es. Keduanya mengandung air dan kadar garam rendah. Gunung es sebagian terbentuk dari daratan dan sisanya dari salju dan es. Sedangkan es laut sepenuhnya dari air laut yang membeku dan dapat mencair seperti semula. Dan yang terakhir adalah heat capacity atau kapasitas panas. Air memiliki kemampuan untuk menyimpan energi panas yang cukup tinggi. Keberadaan energi panas ini yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Energi panas bumi ini dapat berjalan dengan cepat melalui atmosfer, namun apabila dengan laut akan lebih lambat. Both the ocean and the atmosphere carry similar amount of earth heat from tropic to poles. Yang berarti di antara keduanya memuat jumlah panas yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Keempatnya saling berhubungan karena merupakan penjelasan dari air dan polanya di permukaan bumi. Sekian penjelasan saya tentang peta-peta konsep ini. Ada beberapa sumber yang saya ambil sebagai pelengkap dari pemaparan saya tadi.
seperti thegorbalsla.com, ecosystem.co.id, dan rumus.co.id. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.